Mengapa banyak sekali pihak asing yang selalu ingin mencampur tangani masa depan Papua, oleh karena memang Papua itu amat sangat kaya raya. Ada kegagalan barisan diplomatik kita. Otonomi khusus itu adalah keranda kematian buat Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang saya hormati, saya cintai, nanti kalau saya bicara Papua itu artinya Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Nah, saudaraku, salah satu sebab mengapa banyak sekali pihak asing yang selalu ingin mencampur tangani masa depan Papua, oleh karena memang Papua itu amat sangat kaya raya. Kebetulan saya punya buku dari perpus saya, judulnya Grassberg. Ini ditulis oleh George Milley. Kebetulan George Milley ini sekolahnya sama dengan saya dulu. Dia di Notre Dame, ya, di South Bend. Saya tahun 74 selesai, dia baru selesai 75. Cuma tentu beda bidangnya. Nah, George Milley ini mengatakan dalam buku ini, ya, saya kutip ya, bahwa cadangan emas di Grassberg adalah cadangan emas terbesar di muka bumi dan telah dinikmati sepenuhnya oleh Freeport-McMoRan, perusahaan tambang Amerika Serikat, dan telah mengeruk emas perak tambang kita sejak tahun 1967 sampai detik ini, sampai sekarang ini. Kebetulan juga ada dua buku lain di perpus saya, ini lebih besar lagi ya, judulnya The Ecology of Papua. Ya. Nah, ini 2 jilid, 1.500 halaman lebih. Ini berisi tentang, ini bunga rampai ya, dari para ahli di bidang masing-masing ya, yang menulis tentang aneka sumber daya alam Papua, kekayaan flora dan faunanya, sistem pertanian di Papua, ya, dan sejarah berbagai suku di sana, sejarah sosio-kulturalnya, geologi tektonik, dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya tidak membaca semuanya, saya nggak boleh bohong ya, tapi saya secara speed reading baca beberapa bab yang saya tertarik. Memang Papua itu luar biasa, amat sangat kaya. Jadi kalau sampai lepas dari Republik kita ini ya, kita akan, ya saya nggak tahu ya, akan pincang ya, karena memang Papua Barat dan Papua itu adalah sebuah warisan perjuangan Bung Karno ya, dan tokoh-tokoh kita masa lalu. Nah, tapi yang sekarang ini keadaannya amat rawan, dan saya akan menyampaikan beberapa hal sesuai dengan saya amati sekarang ini. Saudaraku, kebetulan dari segi luas tanah Papua itu memang kira-kira 3,5 kali lebih besar dari Pulau Jawa. Nah, kalau kepadatan penduduk itu di Pulau Jawa 1 kilometer itu dihuni 1.131 manusia, 1 kilometer persegi ya. 1.131. Nah, kalau di Papua 1 kilometer persegi ya, itu hanya dihuni oleh 5 orang rata-rata. Jadi sepi, sunyi ya. Saya pernah naik pakai bis dari Timika ke Tembagapura ya, ke tempat pertambangan Freeport itu ya. Saya tidak pernah ketemu orang ya. Bahkan ketika berhenti di tengah jalan itu kanan kiri betul-betul seperti masih alam yang belum disentuh oleh peradaban gitu. Kedengaran gaung burung-burung atau suara monyet dan lain-lain ya. Terus sekalian, jadi memang Papua ini amat sangat penting buat kita. Dan cara kita mendekati permasalahan Papua itulah yang saya kira memang harus betul-betul
kita upayakan sebijak mungkin, setegas mungkin, tapi juga selembut mungkin ya, karena masalahnya semakin lama semakin kompleks, semakin tidak mudah. Kebetulan sekali saudaraku, dari waktu ke waktu ya, memang ada kegagalan barisan diplomatik kita. Jadi kalau kita lihat berbagai sumber berita itu ya, dari majalah, dari koran-koran besar di muka bumi ini, maka memang sekarang ini dapat dibilang posisi politik diplomatik Indonesia, Jakarta katakanlah, itu sudah sangat defensif. Malahan kadang-kadang reaksi dari Jakarta itu lucu gitu ya. Sehingga ada seorang Menko, ya saya lupa namanya, mengatakan biarlah mereka deklarasi. Kan hanya di radio, di TV, di koran, ya kan cuma begitu saja, biarlah. Jadi seperti tidak digubris, padahal dalam realitas realnya itu perkembangannya sudah sangat ya, eksplosif ya. Sewaktu-waktu bisa bergolak, bahkan bisa meledak kalau kita tidak hati-hati. Dalam 2 tahun terakhir ini, saudaraku, situasi keamanan di Papua memang makin berat. Makin sering terjadi bentrok antara aparat kita dengan the so-called KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata, pemberontak katakanlah. Dan sekarang ini yang kita prihatin, upaya Jakarta untuk melanjutkan otonomi khusus itu sudah tidak digubris lagi oleh sebagian besar rakyat Papua. Mereka sudah menulikan kuping maupun membutakan mata, sudah tidak mau lagi. Bahkan dikatakan bahwa otonomi khusus itu pil kematian bagi rakyat Papua. Atau juga mereka mengatakan otonomi khusus itu adalah keranda kematian buat rakyat Papua dan lain sebagainya. Dan coba lihat ya, terutama yang ada di pemerintahan sekarang ini ya, yang ada di kabinet tapi juga di mana-mana, di TNI, di polisi, di BIN, di BAIS dan lain-lain, itu dalami lagi bahwa Papua sekarang ini menurut saya sudah berat lah ya. Apalagi dukungan internasional itu juga nampaknya makin lama makin kuat. Bahkan di depan hidung kita, Senat Australia itu fraksi-fraksinya sudah mengatakan akan membela usaha kemerdekaan Papua Barat maupun Papua. Dan dalam keadaan seperti ini, di Jakarta ini para petingginya sampai Pak Jokowi sendiri itu malah menikmati nepotisme politik. Kemudian juga mencoba bagaimana setiap manusia, setiap orang atau kelompok politik ya yang kira-kira punya dissenting opinion ya, yang berbeda dengan pemerintah, itu dicarikan kasusnya dan lain-lain. Dan pendek kata, sekarang ini Jakarta itu pikirannya ke Papua, itu saya kira tidak full, hanya samben saja, tidak sungguh-sungguh ya, karena terpukau keadaan di Jakarta ini, sehingga misalnya saja bagaimana usaha pemerintah supaya tidak ada pilkada kecuali besok serentak tahun 2024 dan lain-lain yang jelas akan semakin merepotkan kita ya. Dan segala macam hal yang sudah kita lihat di permukaan politik nasional itu memang Papua itu sepertinya kurang dihiraukan. Memang ya kadangkala terekspos bahwa telah dibangun jalan infrastruktur di Papua sekian kilometer dan lain-lain, tapi saya kira cara melihatnya ya, kalau memang pemerintah Jakarta itu berhasil meredakan suasana ketegangan, berhasil meyakinkan para tokoh Papua itu tidak usah lagi minta referendum, kemudian betul-betul merasa aman, merasa nyaman ya, merasa betul-betul ya dihargai di rumah NKRI ini, ada kata betul-betul tentu tidak seperti sekarang ini keadaannya itu. Jadi saudaraku, yang kelihatan di permukaan kan drive atau dorongan, niatan untuk lepas dari republik ini kan semakin kelihatan. Nah, jadi saya kira tim kepresidenan juga jangan malas baca ya, tapi tolong deh dibuka semua itu. Dibuka berbagai website, berbagai jurnal, berbagai telaah-telaah yang kritis itu, karena kita tidak boleh mengentengkan seolah-olah everything is normal. Tidak
ada yang perlu ditakutkan dan lain sebagainya ya. Terus sekalian, nah sementara itu saya ada sedikit masukan, mungkin kelihatan sepele, tapi menurut saya itu penting sekali. Jadi saya baca di medsos 12 Februari ini, itu TNI akan memberangkatkan Satgas Pemukul Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda siap, dan anehnya Satgas Pemukul itu dijuluki sebagai pasukan setan. Maaf ini Pak Brigjen Arif yang saya hormati ya. Jadi kata setan atau asyaiton dalam Al-Quran itu memang makhluk yang mengerikan, dan sampai hari kiamat itu memang musuh yang paling nampak, musuh yang paling menyesatkan bagi umat manusia. Sehingga dalam surat Qasas ayat 15 itu Allah berfirman, innahu aduwwum mudillum mubin. Ya, sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang jadi musuhmu, yang betul-betul menyesatkanmu dan betul-betul nyata buat kamu. Nah, jadi di sini saya juga lantas ingat mengapa dulu Pak Wiranto, sahabat saya dekat dengan beliau sejak dulu ya. Jadi saya jadi ingat dulu Pak Wiranto juga pernah kepleset ya. Kepleset ini semua orang bisa, saya, Pak Wiranto, Mas Brigadir Jenderal Arif maupun siapapun ya, Pak Jokowi semuanya bisa kepleset. Tapi misalnya waktu itu seingat saya Pak Wiranto pernah mengatakan kita bisa mencontoh setan. Kegigihan setan patut dicontoh. Kemudian meminta kader partainya supaya meniru kegigihan setan. Kemudian juga kegigihan setan perlu ditiru untuk menangkan pemilu dan lain-lainnya. Nah, jadi ini kita jadikan sejarah saja itu. Sekarang kita menatap ke depan. Yang penting masalah Papua sudah demikian semrawut dan agak sulit sekarang ini, tapi tetap selalu ada pemecahan. Saya tidak akan menggurui, ya, tapi saya yakin di dalam pemerintah ada ahli-ahli mengenai Papua. Juga teman-teman di LIPI banyak para ahli mengenai Papua, jadi minta supaya itu dikonsultasikan. Karena kalau kita tidak pernah berpikir kreatif, ya, bagaimana cara mencari pemecahan Papua, brand Papua itu, maka kita bisa kecewa di belakang hari. Jadi kita sesungguhnya berlomba dengan waktu yang mudah-mudahan bisa kita temukan. Yang penting selama itu kita rendah diri, rendah hati, kita bertawakal kepada Allah, dan kita juga bertakarub kepadanya. Saya kira ini masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.